Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Dan marilah kita membahas prediksi soal PPPK Guru PJOK tahun 2023 dengan kompetensi teknis. Disertai dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dalam usaha untuk mencapai tujuan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai bahas dari nomor 1. Prestasi Amir pada sebagian besar bidang studi di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis himpunan data, Amir memiliki potensi mental intelektualnya di atas rata-rata. Amir diduga memiliki kesulitan belajar dan termasuk anak yang A. Peserta didik termasuk anak yang lambat belajar. B. Prestasi belajarnya sesuai dengan tingkat kecerdasannya. C. Prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. D. Prestasinya rendah karena sikap kebiasaan belajarnya negatif. Pembahasannya, lazimnya potensi intelektual mempengaruhi hasil prestasi belajar. Semakin tinggi potensi intelektual, maka semakin baik prestasinya. Pada kondisi Amir malah tidak demikian, maka bisa dikatakan prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensi intelektualnya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2, perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. B. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik. C. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik. D. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi belajar peserta didik. Pembahasannya, tiap peserta didik dianugerahi potensi ability, atau kapasitas. Potensi ability dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologis. Potensi fisik berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh, ketahanan dan kekuatan tubuh, serta kecakapan motorik. Potensi psikologis berkaitan dengan kecerdasan atau intelijensi, bakat, dan kreativitas. Kunci jawabannya adalah A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Nomor 3. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangannya. Kreativitas anak adalah A. Demokratis dan sesuai bakat. B. Fleksibel dan sesuai bakat. C. Demokratis dan permisif. D. Fleksibel dan permisif. Pembahasannya, kreativitas berkembang pada lingkungan yang hangat, menghargai, mendorong, dan memberi rasa aman untuk mengekspresikan kreativitasnya. 1. Mendidik yang demokratis meningkatkan Mohon maaf, kita ulangi. Mendidik yang demokratis meningkatkan kreativitas karena memberi kesempatan lebih banyak kepada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. 2. Mendidik yang permisif memberi kebebasan kepada anak untuk mengemukakan ide-ide tanpa takut salah. Jadi kunci jawabannya adalah C. Demokratis dan permisif. Nomor 4. Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar, dan membuat masalah di kelas.
Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian A. Emosi, B. Sosial, C. Diri, D. Moral. Dalam pembahasannya aspek penyesuaian diri, aspek emosional, yaitu individu yang kesulitan aspek emosional bersikap tidak tenang dalam melakukan suatu hal dan mudah tersinggung dengan perbedaan pendapat atau kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Aspek sosial, yaitu individu yang kesulitan menyesuaikan sosial, tidak suka tolong-menolong, tidak senang bekerja sama, dan tidak akrab dengan orang lain, suka mengganggu. Aspek pribadi, yaitu individu yang kesulitan dalam menyesuaikan diri, ditandai dengan adanya emosi dan kegoncangan, kecemasan, ketidakpuasan, dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya. Aspek intelektual, yaitu individu dalam menyesuaikan diri harus mampu mengambil keputusan sesuai dengan keadaan dirinya, dan individu mampu mempertimbangkan dahulu apa yang akan dirinya lakukan. Sementara yang kesulitan menyesuaikan diri, maka tidak mampu mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan. Di sini kunci jawabannya adalah B, yaitu penyesuaian sosial. Nomor 5, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran. A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. B. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Pembahasannya, teori behavioristik adalah belajar merupakan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon. Tanggapan dapat berupa penataan lingkungan belajar dan memperhatikan respon peserta didik. Jadi jawabannya adalah C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nomor 6. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? A. Mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. B. Merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak. C. Mendorong siswa dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. D. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. Pembahasannya, fungsi keterampilan bertanya dalam pembelajaran yaitu opsi A. Mengembangkan dan membangun konsep diri secara individu. Konsep B. Merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak. Konsep D, ini D ya, mohon maaf, mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sedangkan opsi D, mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran merupakan tujuan dari evaluasi. Ini harusnya, nah ini jawabannya. Jawabannya adalah D, mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. Itulah dari fungsi yang kurang tepat dalam bertanya. Nomor 7. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah A. Semakin banyak siswa yang menjawab benar, berarti soal tersebut mudah. B. Semakin banyak butir soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar, maka soal tersebut sulit. C. Semakin kecil nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin besar nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. D. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Dan pembahasan di sini tentang soal yaitu indeks atau tingkat kesukaran soal. Analisis tingkat kesukaran dimaksud untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Ari Kunto tahun 1999 di halaman 2007 untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan persamaan P sama dengan B per titik. Perangan P indeks kesukaran B
banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan J(X) adalah jumlah seluruh siswa yang peserta tes. Semakin besar indeks kesukaran, maka semakin banyak yang menjawab benar. Semakin mudah artinya. Dan sebaliknya, semakin kecil indeks kesukaran, maka semakin sedikit yang menjawab benar. Soalnya sulit. Jadi di sini jawabannya adalah D. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Nomor 8. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreativitas melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebagai mungkin. Kita ulangi. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir A. Konvergen, B. Vertikal, C. Logis, D. Divergen. Sekarang kita membahas tentang pemikiran. J.P. Guilford membagi proses berpikir manusia menjadi dua tipe, divergent dan convergent. Berpikir divergent, ide-ide generation. Orang-orang dengan tipe berpikir divergent mampu menghasilkan atau memproduksi ide-ide baru dan kerap dikaitkan dengan kreativitas. Dengan berpikir convergent, ide analisis. Orang-orang dengan tipe berpikir convergent mampu menganalisis ide dan dikaitkan dengan kemampuannya menyelesaikan masalah problem solving. Jadi di sini jawabannya adalah D, secara logis, berpikir secara logis. Mohon maaf, kok jawabannya D, berpikir secara divergent. Nah, mohon maaf. Nomor 9. Vicky tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Vicky termasuk A. Anak yang kontroversial, B. Anak yang diterima, C. Anak yang diabaikan, D. Anak yang ditolak. Pembahasannya, terdapat 5 status teman sebaya. Remaja populer dikarakteristikan sebagai remaja yang mudah diterima dan disenangi oleh teman sebayanya. 2. Remaja rejected, ditolak yang cenderung mendapatkan penolakan dari teman-teman sebayanya. 3. Remaja neglected, diabaikan, cenderung tidak dipedulikan oleh teman sebayanya dan memiliki interaksi yang rendah dalam kelompok teman sebaya. 4. Remaja yang kontroversial adalah remaja yang disukai oleh banyak teman sekaligus tidak disukai oleh banyak teman. Kontroversi sekali. Jadi jawabannya adalah D, yaitu anak yang ditolak. Nomor 10. Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus, serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada A. Bakat siswa yang rendah, B. Minat belajar yang kurang baik, C. Tingkat kecerdasan yang rendah, D. Motivasi belajar yang kurang baik. Kita bahas nomor 10. Identifikasi potensi peserta didik. Yang pertama, identifikasi kemampuan intelektual atau kecerdasan umum. Peserta didik yang cenderung selalu lebih cepat dan mudah memahami materi pelajaran dan menyelesaikan tugasnya dibanding dengan teman-temannya lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan. Peserta didik yang cenderung selalu mencapai hasil rata-rata saja dan hanya dapat menyelesaikan tugasnya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dibandingkan dengan teman-temannya. Peserta didik cenderung selalu memiliki kesulitan dalam memahami materi pelajaran, mencapai hasil yang lebih rendah dari teman-temannya, dan hampir selalu tidak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. 2. Identifikasi bakat. Peserta didik yang cenderung selalu lebih cepat dan mudah memahami materi pelajaran matematika, tapi lambat dalam memahami bahasa. 3. Identifikasi kreativitas.
Peserta didik sering mengeluarkan ide atau gagasan. Sini kunci jawabannya adalah C. Tingkat kecerdasan yang rendah. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang prediksi soal PK Guru PJOK 2023. Semoga soal-soal yang kita bahas kali ini keluar di tes PPPK 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.